Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif Mitsubishi Pajero Sport. Kita sekarang ngomongin tentang Mitsubishi Pajero Sport, dan saya yakin buat kalian yang mengklik video ini itu udah lumayan atau bahkan sangat familiar sama mobil ini. Ini adalah mobil SUV leather frame yang menjadi pilihan orang menengah ke atas karena ada beberapa hal, dan beberapa hal ini akan sangat menarik buat kalian perhatikan juga. Someday kalian mau mengupgrade kendaraannya yang selama ini belum ke kasta SUV leather frame, lalu kemudian akan membeli SUV leather frame, siapa tahu mobil ini cocok buat kalian. So ikuti ulasan kita nyampe selesai. Buat kalian yang baru ketemu sama channel kita, jangan lupa diburukan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas. Jangan lupa ditekan, dan video kita dibagikan kemana-mana, serta tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tanyakan atau pandangan kalian mengenai apa yang kita bahas kali ini. Mitsubishi Pajero Sport adalah mobil SUV yang dari sisi eksterior itu kelihatan tangguh. Jadi sebenarnya yang perlu teman-teman ketahui adalah nggak cuman eksteriornya yang tangguh, tapi durabilitasnya atau kemampuannya, tenaganya, rancang bangunnya atau kekokohan chassisnya ini memang benar-benar tangguh. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena Pajero Sport ini adalah leather frame, mobil yang dibangun di atas chassis rangka besi yang sangat kokoh, sehingga mobil ini even masuk ke medan yang agak ekstrim dengan jalan bebatuan, dengan jalan tanah, dengan jalan yang nggak rata, intinya off-road lah, di luar jalanan yang layak, mobil ini masih sangat mumpuni. Dan nggak usah ragu soal kemampuan chassisnya, nggak usah ragu soal durability-nya termasuk tenaga mesinnya, karena memang mobil ini sangarnya itu nggak cuma di tampilan tapi dari sisi kemampuannya juga. Itu yang pertama. Nah, selanjutnya apa yang menjadi daya tarik mobil ini sehingga banyak orang kalangan menengah ke atas membeli mobil ini untuk dimiliki atau dipakai jalan-jalan bareng keluarga, atau bahkan dipakai untuk ketemu sama relasi, dan bahkan banyak kalangan-kalangan pengusaha, kalangan-kalangan eksekutif, bahkan pejabat-pejabat yang menggunakan mobil Mitsubishi Pajero Sport. Yang membuat menarik mobil ini termasuk untuk dimiliki oleh kalangan menengah ke atas adalah kemampuan dari tenaga mesinnya. Mobil ini memiliki mesin 2000 pembulatan 2500 cc dengan tenaga 181 PS dengan torsi 430 Nm untuk varian Dakar atau mesin varian Dakar. Ini yang membuat mobil ini itu sangat cukup powerful. Memang kalau misalkan kita bicara mempersaing, ada yang lebih di atasnya, bahkan ada yang torsinya di atas 500 Nm. Tapi dengan kebutuhan keseharian di jalanan, itu tenaga yang sudah sangat cukup untuk mobil sport utility vehicle atau SUV sejenis Mitsubishi Pajero Sport. Nah, inilah yang membuat mobil ini juga termasuk nyaman untuk dikendarai dengan tenaga yang cukup buas kayak gitu. Karena kebutuhan kita untuk mengakselerasi kendaraan ini udah sangat cukup, apalagi mobil ini menggunakan mesin diesel. Mesin diesel kita tahu torsinya luar biasa. Di putaran bawah yakin udah berlipat torsinya, sehingga pada saat kalian stop and go atau bahkan kalian start mulai dari awal lalu kemudian butuh langsung berakselerasi, bahkan kalau misalkan kalian dalam keadaan muatan berat lalu kemudian ditanjakan, gak usah khawatir mesinnya bakal kuat untuk mendorong mobilnya apa enggak. Nah, by the way, sebelum kita lanjut, buat kalian yang tertarik sama mobil ini, jangan lupa hubungi nomor kontak kita yang ada di layar yang ada di bawah sini, dan jangan lupa di follow media sosial kita yang ada di bawah sini, di Instagram yang ada dua sini, Instagram. Nah, kayak ini nih, ada Instagram kita di situ, jangan lupa di follow buat kita lebih saling kenal satu sama lain. Balik lagi ke Pajero Sport. Nah, terus selanjutnya dari sisi keamanan, mobil ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan yang super komplit. Bahkan untuk yang varian paling tinggi, yaitu Dakar Ultimate, fitur keamanannya jauh lebih tinggi lagi, sehingga membuat kalian yang mengemudikan mobil ini atau mengendarai mobil ini bisa mendapatkan fasilitas keamanan dari sisi safety, yang namanya keamanan pasti safety lah. Kalian pasti dapatkan itu. Tapi balik lagi, sebenarnya mobil itu keamanan itu sebenarnya bukan ada di kendaraannya atau di bendanya. Keamanan itu ada di dalam kepala kita, yang kemudian direct ke anggota tubuh kita untuk menggerakkan diri kita melakukan sesuatu yang aman atau lebih ke berpikir untuk defensive driving lah intinya. Nah, selanjutnya apa yang menarik lagi daripada si Mitsubishi Pajero Sport? Nah, Mitsubishi Pajero Sport dari sisi harga juga sebenarnya menurut saya masih worth it untuk mobil-mobil di kelasnya, atau bahkan mobil yang
mobil ini bisa bersaing untuk kelas di atasnya dari sisi akomodasi. Misalkan contoh kalau kita bandingkan sama Palisade, memang Palisade kelasnya lebih di atas daripada Pajero Sport, tapi ada beberapa kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Pajero Sport yang ada di Palisade. Lalu kemudian kalau misalkan kita bandingkan sama pesaing di sampingnya kayak misalkan Fortuner, di Santera, Isuzu MU-X, menurut saya Mitsubishi Pajero Sport ini masih memiliki kelas yang sangat diperhitungkan. Nah, selain itu ada fitur menarik yang ada di mobil ini dan nggak banyak pesaingnya yang memiliki fitur atau fasilitas yang sama, yaitu adanya sunroof. Jadi sunroof yang ada di mobil ini memang membuat mobil ini jadi berasa lebih lega. Kita nggak berasa sempit pada saat di dalam kendaraan dan kita nggak berasa terkungkung dalam kendaraan karena adanya fasilitas sunroof ini. Lalu kemudian mobil ini juga dilengkapi dengan pedal shifter. Jadi di belakang kemudi atau di belakang setir mobil ini ada pedal shifter. Ada banyak momok memang untuk orang-orang selama ini yang pecinta mobil manual, pada saat beralih ke mobil matic, momoknya adalah akselerasi. Tapi yakin aja kalau kalian pakai Pajero Sport, apalagi dengan fitur pedal shifter itu, kalian bisa ngerasain sensasi manual daripada Pajero Sport tanpa harus kaki kiri kalian capek-capek nginjak kopling, karena mobil ini memang gak ada koplingnya. Hanya dengan menarik tuas-tuas yang ada di belakang setir itu membuat akselerasi mobil ini menjadi lebih melaju kencang lagi, bosku. Lalu kemudian selanjutnya kelebihan-kelebihan yang didapatkan pada saat kalian memiliki atau membeli Pajero Sport adalah harga jual kembali untuk Pajero Sport ini cenderung tinggi atau cenderung stabil. Nggak pernah saya melihat Pajero Sport pada saat dijual kembali itu harganya jatuh, malah cenderung stabil untuk di pasaran mobil gas. Selanjutnya untuk layanan purna jual juga kalian nggak usah khawatir, karena sekarang ada berjamur juga showroom atau dealer-dealer Mitsubishi yang menyediakan jasa servis dan spare part yang cukup lengkap dan komplit, dan dengan tenaga-tenaga mekanik yang profesional yang membuat mobil kalian akan tetap prima dan tetap aman dan tetap nyaman untuk kalian pakai sepanjang hari, sepanjang perjalanan kalian. Lalu kemudian benefit lainnya apalagi, pada saat kalian beli mobil ini kalian pasti dapat promo itu gratis servis 5.000 km atau kurang lebih 4 tahun ya, untuk gratis servisnya atau garansi servisnya, kurang lebih untuk make sure-nya bisa langsung hubungi ke dealer. Bahkan saya dengar ada yang bahkan bisa extend sampai di 70.000 km kalian masih dapat layanan servis gratisnya. Nah, itu mungkin beberapa info, sebenarnya sedikit info dari banyak sekali kelebihan-kelebihan mobil Mitsubishi Pajero Sport yang bisa kalian dapatkan kalau kalian memiliki atau membeli mobil ini. So, buat kalian yang tertarik sama Mitsubishi Pajero Sport, segerakan bosku dengan menghubungi nomor kontak yang ada di bawah layar sini. Lalu kemudian follow Instagram kita yang ada di layar bawah sini juga. Nah, itu news kita kali ini. Semoga ini bermanfaat dan kita ketemu pada update informasi otomotif seru menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.